Halo guys. Hai guys. Halo, perkenalkan nama aku Syakira, NIM 060. Kita punya nama Injil. Beta punya nama Obed 109. Jadi sekarang kita mau ngapain guys? Mau ngapain ya? Apa ya? Mau apa ya? Beta juga bingung nih. Ayo mau kita ngapain? jalan. Ayo kita jalan. Ada siapa ini? Bentar guys. Kak. Ya kak, ada apa kak? Sibuk doh Oh, iyo nih memang sibuk sekali nih. Kenapa? Kita ada di sini, Dang. Aduh, kita di sini ada mau bikin video mata kuliah SGI. Dengan orang nih. Tentang apa ya? Ini toh tentang perkabaran Injil di Sulawesi. Coba sendiri, Dang. Nyanda kita ada rame-rame di situ, tapi ya mereka masih sibuk-sibuk lah. Spill dong nama teman-temannya. Sebelum spill kita dulu lah kasih perkenalan dulu. Oh, siapa ada ngapain nama? Oh, tapi nama ini Michael Octavian Sekantara, bisa dipanggil Michael dengan NIM 001. Nah, mari Joy ikut kita. Mari Joy lihat. Guys, perkenalan dulu toh, ada mau video nih. Video apa? Video mata kuliah SGI itu. Oh, halo guys, perkenalkan tapi nama Marlicia dengan NIM 213. Tapi nama Diva Fanggi dengan NIM 134. Tolweta Novia dengan NIM 091. Itu baru sedikit ya, Oh, masih ada lagi. Ada lagi. Betul, mari Joy ikut lagi. Guys, jangan jauh-jauh sekali toh, sini dulu. Ada mau perkenalan dulu ini. Oke, perkenalkan nama aku Britania Sajuna dengan NIM 023. Halo guys, kalau aku namanya Nurianti Tomonov dengan NIM 025. Halo guys, perkenalkan nama aku Ruth Gamelia dengan NIM 055. Itu dia. Tapi anggota kelompok. Nah, kita di sini jadi ketua, guys. Hai guys, jadi tadi orang super kenalan dengan anggota kelompok 6 Jadi, dorang materi itu kekristenan di Sulawesi. Jadi sekarang orang semua membahas apa Obed? Penyebaran Kristen di Sulawesi. Oke, dimulai dengan ketua. Silakan. Oke, guys. Di sini aku mau ngejelasin tentang perkabaran Injil di Sulawesi. Itu untuk pengantarnya sebelum masuk perkabaran Injil di Sulawesi Utara dan Sangir Talaut. Nah, kekristenan itu masuk di Sulawesi sejak abad ke-16 dan itu masuknya melalui jalur perdagangan dan kolonialisme. Nah, hal ini pun dipicu oleh masuknya misionaris Portugis dan Belanda. Lalu untuk penyebaran agama Kristen ini memiliki kontroversi dan juga keterbukaan. Contohnya untuk yang penolakan itu di wilayah Goa Talo itu menolak karena sudah memeluk agama Islam. Lalu untuk daerah Minahasa dan juga Toraja itu mereka sangat terbuka tentang kekristenan ini. Nah, pada abad ke-19 misi Belanda dan Jerman itu semakin intensif atau semakin. Nah, setelah itu Spanyol mulai menguasai Maluku Utara dan itu terjadi di tahun 1606. Nah, pada saat itu minat terhadap kekristenan kembali meningkat lagi atau kembali tumbuh. Namun, misi ini terhambat karena adanya kematian dari misionaris. Lalu adanya perpindahan lagi ke agama Islam dan juga adanya kegagalan panen. Kegagalan panen ini membuat salah satu terhambatnya misi ini karena masyarakat pribumi itu berpikir jika adanya kekristenan masuk maka dewa-dewa marah. Nah, setelah itu VOC lebih terfokus kepada perdagangan. Nah, setelah itu VOC ini lebih terfokus kepada perdagangan daripada penyebaran agama. Nah, hal inilah yang menyebabkan pelayanan gereja tidak rutin dan banyak umat terlantar. Setelah VOC mundur, kondisi jemaat semakin memburuk hingga Joseph Kam itu membuka jalan bagi misi baru di Minahasa pada tahun 1817. Begitu saja. Baik, saya akan menjelaskan tentang perkembangan pekabaran Injil di luar Minahasa. Nah, di luar Minahasa mencakup Bolang Mongondo, Sangir Talaut, dan juga Gorontalo. Perkembangan di sana berjalan lebih lambat karena banyak orang yang masih memeluk agama Islam dan juga agama-agama lokal. Di Sangir Talaut terdapat pendeta Steller dengan metodenya itu yang pertama
perkebunan sebagai sarana pendidikan, yang kedua penyediaan pangan, yang ketiga perubahan pola hidup masyarakat, dan yang keempat disiplin pembaptisan. Yang berikut di Bolaang Mongondo. Di Bolaang Mongondo ada Raja Cornelis Manopo yang beragama Muslim. Namun dia mengizinkan Sending masuk dan membuka sekolah di sana untuk membangun sarana pendidikan bagi masyarakat di sana. Kemudian ada perkembangan gereja di Gorontalo dan di Buol Toli-Toli. Nah, perkembangan di sana meski awalnya tidak membuahkan hasil yang nyata, namun pertumbuhan terjadi lewat migrasi Kristen di Minahasa. Pada tahun 1965 berdiri Gereja Protestan Indonesia Gorontalo atau GPIG dan Gereja Protestan Indonesia Buol Toli-Toli atau GPIBT. Kedua gereja tersebut berdiri dengan jumlah anggota jemaat yang lebih dari 14.000 anggota. Oke guys, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang penyebaran Injil dan gereja-gereja di Sulawesi Tengah. Nah, jadi sampai pada akhir abad ke-19, Sulawesi Tengah ini masih belum banyak dijamah oleh pemerintah kolonial Belanda maupun misi Sending. Nah, dengan penduduk yang terbagi dalam berbagai suku dan kepercayaan, termasuk Islam dan kepercayaan adat, serta kerajaan-kerajaan kecil seperti Luwu yang masih berkuasa. Nah, situasi ini dia berubah ketika Belanda mulai menetapkan kontrol di pantai selatan Teluk Tonomi sekitar tahun 1894 dan berhasil mengalahkan kerajaan Luwu serta suku-suku setempat pada tahun 1905 hingga 1906. Nah, setelah itu Ensegat ini dia mengirim misionaris Krut yang tiba di Indonesia tahun 1891 dan mulai menetap di Poso sejak 1892, dan dia dibantu oleh salah satu ahli bahasa yaitu Adriani. Namun ada ketegangan internal, misalnya perbedaan visi dengan Skut mengenai pelayanan medis dan ekonomi. Nah, di luar Poso penyebaran Kristen memakai pendekatan berbeda-beda. Di Lembah Palu ada Bala Keselamatan sejak tahun 1914. Di Donggala dilayani pendeta Minahasa dan bergabung menjadi Gereja Protestan Injili Donggala pada tahun 1936. Sedangkan di Lubuk Banggai pendekatannya berbeda dengan baptisan massal dan penolakan adat setempat yang akhirnya mendirikan gereja sendiri pada tahun 1966. Gereja Kristen Lubuk Banggai setelah menghadapi masa sulit akibat pemberontakan Permesta dan krisis ekonomi tahun 1960, Gereja Kristen Sulawesi Tengah ini dia mulai bangkit menjelang 1970 dengan anggota sekitar 160.000 orang saat ini. Nah, perkembangan kekristenan di Sulawesi Tengah berjalan bertahap sejak awal abad ke-20, mulai dari muara Sungai Poso, lalu menyebar ke daerah pedalaman seperti Danau Poso, Mori, Malili, dan Wana. Nah, sekitar 9 penginjil yang membangun jaringan sekolah luas, dan pada akhir tahun 1937, jumlah orang Kristen mencapai lebih dari 40.000 jiwa, sementara masyarakat pesisir masih banyak yang menganut Islam. Nah, metode yang dipakai termasuk mendirikan sekolah dengan mengajar dari Minahasa dan membuka sekolah pendidikan guru di Pendolo sejak tahun 1913 untuk melatih pemuda Poso menjadi guru sekaligus pelayan jemaat. Nah, struktur kepemimpinannya awal dipimpin oleh guru dan tokoh adat. Kemudian sejak tahun 1920 diangkat penatua, dan pada tahun 1936 dibentuk majelis jemaat. Nah, saat Perang Dunia Kedua, para sendeling harus pergi sehingga struktur kepemimpinan lokal berupa klasis-klasis dibentuk, menandai awal kemandirian gereja yang berjuang pada berdirinya Gereja Kristen Sulawesi Tengah secara resmi pada Oktober 1947. Nah, ciri khas pelayanan sending di Poso adalah menghormati dan menyesuaikan diri dengan kebudayaan setempat. Nah,
teman-teman, Cruz juga dia memiliki misi strategis yang sangat menarik karena dia tidak langsung menyerang kepercayaan aslinya masyarakat, tetapi dia lebih menonjolkan keunggulan agama Kristen sambil mempelajari budaya dan bahasa setempat. Nah, Cruz juga dia berperan sebagai mediator dalam perang antar suku dan menggunakan cara-cara seperti mendirikan sekolah dan memberikan bantuan medis. Nah, saat pasukan Belanda datang, dia memilih untuk bersikap netral dan membujuk suku-suku agar menyerah tanpa pertumpahan darah. Meskipun ia khawatir banyak yang masuk Kristen bukan karena keyakinan yang tulus, tetapi karena melihat Kristen ini sebagai agama yang penuh dengan penguasa. Selanjutnya pembahasan tentang penyebaran Injil di Sulawesi Selatan. Penyebaran Injil di Sulawesi Selatan menghasilkan 4 gereja yang besar seperti Gereja Toraja, GPI, CGK, dan GKSS. Meski awalnya mereka menghadapi dominasi Islam yang sudah masuk terlebih dahulu pada abad ke-17, namun di pedalaman utara sendiri dominasinya masih banyak. Suku Toraja, Sadan, dan Toraja Mamasa masih memegang kepercayaan leluhur hingga abad ke-20, sehingga hal ini merupakan kesempatan bagi Zending untuk melakukan penyebaran agama Kristen. Zending mulai berkembang pesat setelah penaklukan Tanah Toraja oleh Belanda sekitar tahun 1905. Mereka menggunakan metode seperti baptisan cepat, belajar bahasa lokal, dan menghormati tradisi yang ada. Misionaris pertama yang melakukan misi ini adalah C.A. van der Loosret, memulai pelayanan di Lantai Pauk sekitar tahun 1913. Namun ada juga hambatannya, yaitu saat Perang Dunia II dan pendudukan Jepang. Hal ini menghambat Gereja Toraja sehingga mendorong penasbihan pendeta lokal dan kemandirian gereja. Pada Maret 1947, Gereja Toraja resmi mandiri meskipun baru sekitar 10% suku Toraja yang menjadi anggotanya. Kemandirian ini diuji oleh konflik TII sekitar tahun 1950 sampai 1965 yang justru menyebabkan ribuan orang Kristen masuk di tengah kesulitan ini. Gereja Toraja semakin terpusat sehingga memberikan kesempatan pada wanita dalam memimpin dan mencapai puncak kemandirian dengan pengesahan pengakuan imannya pada tahun 1981. Di Mamasa sendiri, GPI sempat mengambil alih pada tahun 1913 sampai 1914. Namun pertumbuhan awalnya tidak stabil karena kesalahpahaman tujuan baptisan yang menyebabkan penurunan jumlah Kristen setelah klarifikasi dari pemerintah. Mereka mengira bahwa upaya masuk Kristen adalah suruhan dari pemerintah, namun hal ini merupakan sebuah kesalahan yang terjadi. Pada 1978, GPI menyerahkan Mamasa ke CGK. Meskipun awalnya ada penurunan, CGK berhasil meningkatkan jumlah orang Kristen melalui pelatihan guru dan pembukaan sekolah, menata organisasi gereja menjadi lebih terstruktur kembali. Zending sendiri mulai berkembang setelah penaklukan Tanah Toraja oleh Belanda pada tahun 1905. Mereka menggunakan metode seperti baptisan cepat, belajar bahasa lokal, dan menghormati tradisi yang ada. Misionaris pertama sendiri adalah C.A. van der Loosret, memulai pelayanan di Lantai Pao pada tahun 1913. Awalnya membaptis pelajar Belanda dan kemudian masyarakat umum. Terjadi pada tahun 1917. Pemerintah kolonial mendukung misi ini. Hal ini karena untuk mengkristenkan suku pedalaman dan menyaingi agama Islam. Zending yang bekerja sama dengan GZB menjadikan sekolah sebagai alat utama penginjilan, mendirikan pelatihan guru, panti asuhan, dan klinik yang menghasilkan 14.000 orang Kristen di Toraja pada 1930. Lalu yang terakhir adalah di Makassar. Gereja GPI melayani pendatang sejak tahun 1667. Peran penting yang dimainkan adalah dari Dr. F.B. Mates yang menerjemahkan Alkitab ke bahasa Makassar dan Bugis. Tahun 1933 menandai kebangkitan penginjilan di Sulawesi Selatan dengan pendeta GPI di ujung pandang, membuka pos-pos baru dan gereja Reformed dari Jawa Timur.
memulai misi yang menghasilkan pembaptisan puluhan hingga ratusan orang di berbagai wilayah sebelum Perang Dunia II. Kita masuk ke pembahasan terakhir, yaitu Sulawesi Tenggara. Yang pertama, sebelum masuknya para misionaris. Jadi penyebaran kekristenan di Sulawesi Tenggara dilakukan oleh pemerintahan Belanda, merupakan salah satu misi mereka untuk melakukan penjajahan di daerah Sulawesi Tenggara. Terus awalnya di Sulawesi Tenggara itu tidak ada misionaris, jadi penyebaran agama Kristen itu dilakukan oleh para pegawai sipil yang melakukan untuk menyebarkan agama Kristen. Kedua, sesudah masuknya para misionaris. Jadi pengajuan kaum Kristen itu membuahkan hasil ketika NZG mengutus penginjil pertama Hendrik van der Kleef pada tahun 1915 sampai 1916 ke Sulawesi, disusul oleh para pendeta-pendeta lain yang bertugas di Kendari dan Kolaka. Meskipun Van der Kleef berhasil melakukan pembaptisan pada tahun 1917, penyebaran kekristenan menghadapi kesulitan karena masyarakat di sana dan ada di setempat menganut agama Islam, dan mereka minta bantuan tambahan untuk memperkuat misi kekristenan di wilayah tersebut. Salah satu utusan sending yaitu M.J. Gowelslos. Namun penyebaran yang dilakukan para pegawai sipil tidak dilakukan di dalam gereja. Pada saat itu Sulawesi Tenggara belum ada gereja. Barulah para kaum kekristenan mengajukan permintaan kepada pemerintahan Belanda untuk mengutus seorang pendeta maupun guru Injil untuk memberikan pelayanan rohani yang lebih mendalam. Setelah perang berakhir, gereja mulai bangkit kembali pada tahun 1946. Pendeta-pendeta pertama ditabiskan dan organisasi gereja mulai dibentuk dengan kelas-kelas di atas jemaat lokal. Mereka juga mempersiapkan Majelis Sinode sebagai badan kepemimpinan yang tertinggi, dan mereka menunjukkan upaya untuk membangun struktur yang lebih mandiri. Namun proses itu tidak berjalan mulus. Pada tahun 1950, tim persiapan Sinode dibunuh oleh kelompok pengacau, menyebabkan situasi keamanan yang masih tidak stabil. Meskipun demikian, Sinode pertama berhasil berkumpul pada Februari 1957. Meskipun dalam kondisi genting akibat pemberontakan DI atau TII, ini menunjukkan tekad gereja untuk tetap berfungsi dan menyatukan anggotanya di tengah tantangan politik dan keamanan yang sulit. Kita masih terakhir, masa pendudukan Jepang di Indonesia. Jadi guys, di Sulawesi Tenggara itu kehidupan gereja mengalami kesulitan. Pemimpin rohani mereka tidak bisa menjalankan tugasnya karena semua pemimpin memiliki kewenangan yang dihapus dan harta bendanya diculik atau dihancurkan oleh pemerintahan Jepang. Mereka berusaha untuk mengendalikan pengaruh asing, tetapi jemaat melarang untuk berkumpul dan beribadah. Beberapa guru Injil mencoba untuk membentuk kepemimpinan darurat dan mengumumi pendeta di Makassar untuk meminta bantuan, tetapi usaha mereka diabaikan oleh tentara Jepang. Kebijakan ini dilakukan oleh ketat dan mencerminkan kekhawatiran Jepang akan munculnya perlawanan. Jadi untuk tanggapan kritis yang kelompok kami ambil adalah sejarah penyebaran kekristenan di Sulawesi menunjukkan hubungan yang rumit antara agama dan penjajahan. Walau misionaris seperti Steller dan Kruit sering dipuji karena menghargai budaya lokal, kenyataannya penyebaran kekristenan tetap mengubah kepercayaan dan tatanan sosial yang sudah ada sejak lama. Pembaptisan massal tanpa pembinaan yang cukup, serta kerjasama misionaris dengan pemerintah kolonial untuk menyaingi Islam menunjukkan bahwa agama sering dipakai sebagai alat politik dan pengendalian masyarakat. Selain itu, meskipun gereja-gereja lokal sudah mandiri, banyak yang masih mengikuti cara berpikir dan sistem organisasi Eropa. Ini menimbulkan pertanyaan apakah kekristenan di Indonesia benar-benar sudah sesuai dengan budaya dan cara hidup masyarakat lokal. Hal ini penting, terutama karena bisa mempengaruhi hubungan antar agama dan memicu konflik di masa depan. Jadi kesimpulan dari kelompok kami tentang kekristenan di Sulawesi ini, sejarah perkembangan gereja di Sulawesi dari abad ke-16 hingga terbentuknya gereja-gereja seperti Gemibem, Gemis, Gemibem, GKST, dan Gereja Toraja menunjukkan pentingnya pendekatan yang menghormati budaya lokal dalam pekabaran Injil. Adaptasi, kesabaran, dan kolaborasi dengan komunitas lokal merupakan satu kunci efektivitas dari misi Kristen. Hingga saat ini, gereja-gereja di Sulawesi telah berkembang menjadi kekuatan
spiritual, dan sosial yang vital, membuktikan bahwa fondasi yang dibangun dengan pendekatan yang tepat dapat menghasilkan komunitas Kristen yang kuat dan berkelanjutan. Terima kasih.